Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Al-haditsus thalathun hududullahi ta'ala wa hurumatuhu ila akhiril ibarah. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita sejenak fokus untuk melanjutkan kajian kita kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Masuk kita pada Al-Haditsus Thalathun, hadis yang ke-30. Temanya adalah tentang hududullahi ta'ala wa hurumatuhu, tentang batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Hududullahi ta'ala wa hurumatuhu, batasan-batasan dan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan masih banyak lagi imam-imam yang lain, ahli-ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Tha'labah Jurzum bin Nashir, radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala faradha, telah menetapkan faraidhah, kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka jangan kamu abaikan. Jangan kamu abaikan. Wa hadda, dan telah menetapkan hududan, batasan-batasan, pagar-pagar. Fala ta'taduha, maka jangan kamu tabrak. Jangan kamu tabrak. Jangan kamu lewati. Wa harrama asya'ah, dan telah mengharamkan beberapa hal. Fala tantahikuha, maka jangan kamu langgar. Fala tantahikuha, maka jangan kamu langgar. Wa sakata an asya', dan Allah mendiamkan beberapa hal. Artinya Allah mendiamkan ini maknanya Allah tidak menyebut bahwa itu, tidak menegaskan apakah itu haram, apakah itu halal. Jadi Allah mendiamkan beberapa hal rahmatan lakum, karena kasih sayangnya kepada kalian, ghairu nisyanin, bukan karena lupa. Jadi fala tabhathu anha, maka tidak perlu kalian ributkan, tidak perlu kalian perdebatkan. Maknanya hal-hal seperti itu dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak mengapa, tidak usah diributkan. Itu redaksi lengkap dari hadis yang ke-30 ini. Sekarang kita masuk pada fiqhul hadis, penjelasannya. Poin yang pertama dari hadis ini adalah wujubul muhafazati alal faraidi wal wajibati, tentang kewajiban untuk menunaikan hal-hal yang fardu, hal-hal yang wajib. Jadi ada istilah fardu, ada istilah wajib. Nah, ini nanti akan dijelaskan di sini. Wal faraidu, yani fardu itu adalah ma farradahu Allahu ala ibadih, apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan
secara tegas. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atau fardukan secara tegas. Contohnya kasolati, seperti solat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tegas mengatakan, aqimis shalah wa aqimus shalah. Tegakkan solat. Dia menggunakan kata perintah. Itu maknanya tegas. Jadi yang seperti itu hukumnya fardu atau wajib. Waz zakati, semuanya seperti zakat juga. Wa atuz zakah, wasyami haji, wasyami puasa, wal haji dan haji. Wa dhahaba asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah ini berpandangan anna kullama wujiba bidalilin syar'iyyin, bahwa semua amalan yang diwajibkan dengan dalil syariat, minal kitabi, baik melalui Al-Quran, awis sunnati atau hadis Nabi, awil ijma atau ijma, konsensus kesepakatan para ulama di suatu kurun waktu tertentu, fahuwa fardun, maka itu disebut fardu. Itu disebut fardu. Jadi fal fardu wal wajibu indahum mutaradifani. Jadi kalau menurut pandangan mazhab Syafi'iyah, istilah fardu dan wajib itu sama. Istilahnya saja berbeda, tapi pengertiannya sama. Yakni amalan-amalan yang secara tegas, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dalil-dalil syar'i, seperti Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kemudian ijma para ulama. Termasuk diantaranya kalau mazhab Syafi'i itu sumber hukum adalah qiyas. Jadi istilah fardu dan wajib itu maknanya sama, illa fil haji, kecuali dalam bab haji. Kalau dalam bab haji, fa innal fardha fihi ka tawafil ifadha mathalan ma la yanjabiru biddam. Istilah fardu kalau dalam bab haji itu adalah amalan haji, amalan haji yang tidak bisa diganti dengan dam. Itu namanya fardu dalam bab haji. Jadi ada amalan haji tidak bisa diganti dengan dam. Contohnya tawafil ifadhah, seperti tawaf ifadhah. Jadi tawaf ketika kita baru datang. Awal wajibu, adapun wajib. Jadi istilah wajib dalam bab haji itu ma yanjabiru bih. Jadi amalan haji yang bisa diganti dengan dam. Artinya kalau kita tidak lakukan, kita bisa ganti dengan membayar dam, menyembelih. Nah, contohnya seperti apa? Ka tawafil wada. Contohnya seperti tawaf wada. Jadi tawaf perpisahan, ketika kita sudah selesai, kita akan meninggalkan tanah suci, maka kita wajib untuk menunaikan tawaf wada. Tapi pengertian wajib di situ adalah seumpama kita tidak tunaikan bisa diganti dengan dam. Itu menurut pandangan mazhab Syafi'iyah. Ammal Hanafiyah fafarraqu bainahuma. Adapun dalam mazhab Hanafiyah, fardu dan wajib itu berbeda. Berbeda. Apa bedanya? Fa innal fardha ma yathbutu bidalilin qat'iyyin. Jadi yang disebut fardu itu adalah amalan yang ditetapkan berdasarkan dalil yang sifatnya qat'i, dalil yang sifatnya pasti.
Ya, kas-sholati waz zakati. Contohnya seperti salat, zakat, ya. Wal wajibu, sedangkan wajib itu ma yasbutu bidalilin dhanniyin. Ya, sesuatu atau suatu amalan yang ditetapkan dengan dalil yang sifatnya dhanni. Nah, dhanni itu dugaan kuat, tapi tidak sampai pasti. Nah, katakanlah kalau kita persentasekan itu ya 90%, 90% ya. Contohnya katsabiti bil qiyas, ya, seperti hukum yang ditetapkan dengan menggunakan pengkiasan. Ya, pengkiasan itu kalau bahasa kita sekarang disebut menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sudah ada hukumnya. Kemudian wa khabarul wahid, wa khabaril wahid, atau hukum yang ditetapkan berdasarkan hadis yang hadis sahih tapi hanya diriwayatkan oleh satu orang. Nah, itu namanya khabarul wahid. Artinya hadis yang tidak sampai pada level mutawatir. Nah, contohnya yang wajib itu berdasarkan pengertian mazhab Hanafiyah ini adalah shadaqatil fitri. Nah, contohnya seperti zakat fitrah. Kemudian wa tanqasimul faraid ila qismaini. Yang fardu-fardu atau yang wajib-wajib ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faraidu a'yan. Ada yang disebut dengan fardu ain. Ya, tajibu ala kulli mukallafin bi ainihi, yakni kewajiban mukallaf secara individu. Nah, orang yang sudah akil balik, ya, sudah akil balik, ini memiliki kewajiban secara individu. Artinya setiap orang wajib, ya, setiap orang wajib untuk menunaikan. Itu namanya fardu ain. As-shalawatil khamsi, contohnya seperti salat 5 waktu, waz zakati, zakat, was saum, ya, dan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan wa faraidu kifayah, fardu-fardu yang sifatnya kifayah. Ya, idza qama biha ba'dul muslimin saqatal itsmu anil jami'. Yang ketiga sudah ada sebahagian, ya, dari kaum muslimin yang menunaikannya, maka kewajiban ini pun gugur, ya, gugur dari yang lain. Ini disebut sebagai kewajiban yang sifatnya kolektif. Ya. Namun wa idza lam yakum biha ahad, jikalah sampai ada di antara dalam suatu kumpulan masyarakat kok tidak ada yang menunaikan ini, ya, athimal jami'u, maka semuanya ikut menanggung dosa. Ya, kasolatil jenazah. Nah, contohnya seperti ini, contoh yang paling masyhur adalah seperti sholat jenazah ini. Waraddis salam, termasuk diantaranya menjawab salam. Ini kalau seumpama dalam majelis kita ini saya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian tidak ada satupun yang menjawab, maka semuanya menanggung dosa. Nah, karena menjawab salam ini hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada satu yang menjawab, maka itu sudah cukup. Apalagi contohnya seperti wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Jadi amar ma'ruf, nah, jadi memerintahkan hal-hal yang baik, melarang hal-hal yang tidak baik. Nah, ini semua adalah fardu yang sifatnya kifai atau kifayah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah al-wuqufu inda hududillahi ta'ala. Jadi tidak menabrak, ya, batasan-batasan atau sanksi-sanksi yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan hududullah? Wahiyal uqubat al-muqaddarah ar-radi'ah anil maharim. Yakni sanksi-sanksi, ya,
yang fungsinya untuk mencegah atau memberikan apa istilahnya ini, memberikan efek jerah ya, kepada pelaku-pelaku kejahatan yang diharamkan ya, kahaddiz zina ya, seperti pidana zina. Nah, zina ini kalau muhson ya, maksudnya ini orang sudah ada istri atau sudah pernah menikah, maka hukumannya itu adalah dirajam sampai mati. Itu namanya had. Hukuman yang telah Allah tetapkan atas suatu pelanggaran. Wa haddis sariqah. Contohnya lagi seperti pidana atau hukuman bagi pencurian. Ada dalam kadar tertentu, itu nanti kalau sampai di situ nilai benda yang dia curi, maka tangannya dipotong. Demikian juga wa haddus syarbil khamri, hukuman bagi peminum khamar. Ya, ini yang dimaksud dengan jangan ditabrak, jangan dilewati itu. Ada batasan-batasan. Nah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Usamah bin Zaid. Jadi pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini putra Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini pernah diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak angkat. Jadi pernah diadopsi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mengharamkan adopsi itu. Nah, ini Usamah bin Zaid ini pernah ya, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meringankan hukuman ya, pada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Jadi Bani Makhzum ini termasuk klan ya, yang terhormat. Ya. Ini ada salah seorang di antara bangsawannya ini yang mencuri, ketahuan mencuri. Nah, sehingga ditetapkanlah bahwa tangannya harus dipotong. Nah, kemudian keluarganya ini mendatangi Usamah bin Zaid, mengatakan, wahai Usamah, engkau adalah kesayangan Rasulullah, maka tolong kami ya, datanglah kepada Rasulullah ini. Nah, jadi istilahnya dia menggunakan orang dalam, meminta keringanan hukuman. Maka ketika Usamah bin Zaid datang kepada Rasulullah ya, meminta keringanan hukuman bagi perempuan yang sudah jelas-jelas melakukan pencurian ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Apa yang dikatakan Nabi? Atashfa'u fi haddim min hududillah? Ya, apakah kamu meminta keringanan pada hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, yakni potong tangan itu. Nah, jadi Usamah di sini ditegur. Jadi kalau Allah sudah menetapkan satu hukuman, ya tidak usah ditambah dan jangan dikurangi. Ya, fala ta'taduha itu. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, nah, inilah dua poin. Yang pertama tentang kewajiban kita untuk menunaikan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala fardukan. Kemudian yang kedua, keharusan kita untuk tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghukum. Ya, katakanlah tidak boleh kita kemudian sewenang-wenang ya, karena seumpama di negara kita ini ya, ada hukum-hukum yang sudah kita sepakati bersama melalui wakil-wakil kita, maka hendaklah jangan dikurangi dan jangan melebihi. Jadi apa yang sudah ditetapkan itu kita konsisten di situ. Sebab kapan kemudian hukum ini gampang diatur, ya, pelanggaran sama tapi hukumnya berbeda, atau bahkan
ada pelanggaran yang ada kejahatan yang sifatnya ringan, kemudian hukumannya berat. Ya, sementara ada yang pelanggaran kejahatan yang berat, hukumannya malah ringan, maka pasti yang timbul adalah ketidakpastian hukum, dan itu tentu saja menyebabkan keresahan, bahkan bisa jadi kemudian memicu kerusuhan. Akhirnya timbullah berbagai macam kerusakan. Itu yang dimaksud al-wuquf inda hududillahi ta'ala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah terlebih dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita masih akan melanjutkan satu atau dua poin penting dari hadis yang ke-30 ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh hari ini bermanfaat. Kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.